Ketika seorang santri muda datang ke terminal paling angker di Jakarta, ia tidak menyangka akan berhadapan dengan makhluk yang bukan lagi manusia. Surapat, Raja Preman Rawa Rontek, siap mempertaruhkan semua tumbal yang ia korbankan demi mempertahankan keabadiannya. Malam itu, di atas atap terminal, dunia menyaksikan duel antara cahaya dan kegelapan, dan hanya salah satu yang akan turun sebagai manusia. Terminal Kampung Rabutan selalu tampak hidup di permukaan, lampu-lampu jalan berkerlap-kerlip, suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, dan deru mesin bas yang seakan tak pernah berhenti. Namun, ketika malam turun dan jam menunjukkan lewat pukul 11, terminal itu berubah menjadi tempat yang berbeda. Seperti papan catur raksasa, bayangan-bayangan panjang dari kios dan bas terparkir membentuk pola gelap yang menyesakkan. Di sudut-sudut yang tidak tersentuh cahaya lampu, sesuatu seperti kehidupan lain bergerak pelan, menunggu. Di bagian belakang terminal, tepat di gudang penyimpanan yang sudah tidak digunakan lagi, terdengar suara desis seperti ribuan ular merayap. Gudang itu telah lama menjadi tempat yang dihindari pengemudi maupun pedagang. Mereka tahu tempat itu dikuasai seseorang yang namanya diucapkan dengan suara pelan, Raden Surapat, sosok bertubuh kekar, berwajah keras, dan reputasi yang mampu membuat preman lain menunduk. Namun, bukan sekadar otot atau gerombolan anak buah yang membuat Surapat ditakuti. Ia mempraktikkan ilmu hitam Rawa Rontek, warisan gaib dari jalur kelam yang menumbalkan nyawa manusia. Malam itu, Surapat berdiri di tengah lingkaran lilin berwarna hitam keunguan, tubuhnya basah oleh keringat dan darah ayam jago yang baru saja dipotong. Asap dupa tebal yang mengalir dari mangkuk tanah liat membuat udara terasa berat dan menusuk. Di depan Surapat, terbaring seorang pria tua yang wajahnya penuh ketakutan. Tangannya terikat kasar, dan mulutnya dibekap kain kotor agar tidak bisa berteriak. Surapat tidak menatap pria itu, ia sibuk menggumamkan mantra Rawa Rontek dengan suara rendah dan bergema seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Dengan tumbal ini, kekuasaanku tak akan goyah, ujarnya lirih, suaranya memantul dari dinding gudang yang lembab. Lilin-lilin hitam tiba-tiba padam satu persatu, meski tidak ada angin yang lewat. Kegelapan menelan ruang itu, dan hanya mata Surapat yang masih memancarkan cahaya merah samar, tanda bahwa ritualnya mendekati puncak. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, dan udara terasa seperti ditarik dari paru-paru siapapun yang berada di dekatnya. Ketika Surapat mengangkat tangan kirinya, angin panas berhembus, mengangkat debu dan serpihan kayu. Pria tua yang menjadi tumbal itu menggeliat, mencoba berteriak, namun hanya suara tercekik yang terdengar. Pada detik itu, bayangan tebal seperti kabut hitam keluar dari tubuhnya, melayang lemah menuju Surapat. Surapat menghirup kabut itu seolah menyerap kekuatan baru, dan tubuhnya bergetar keras sebelum kembali tenang. Ritual Rawa Rontek terakhir itu selesai, dan Surapat merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun di luar gudang, perubahan itu mulai terasa oleh mereka yang tidak seharusnya merasakan. Seekor kucing liar yang tengah mencari sisa makanan mendadak berlari ketakutan, bulu-bulunya berdiri. Lampu-lampu terminal berkedip-kedip seperti sedang disiksa oleh tangan tak terlihat. Beberapa pedagang yang hendak pulang tiba-tiba merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan, sebuah aura yang berat, pekat, dan penuh kemarahan. Di kejauhan, seorang ibu muda memeluk bayinya erat-erat ketika bayinya menangis tanpa sebab. Suara tangis itu menggema di antara deretan bas yang tidur malam itu, dan beberapa sopir yang mendengar merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu apa arti tanda-tanda itu. Sang Raja Preman Rawa Rontek telah memperbarui kekuatannya. Dan ketika Surapat bertambah kuat, selalu ada darah yang tertumpah di terminal. Di akhir malam yang tegang itu, ketika ritual selesai dan Surapat berdiri sambil menarik napas panjang, suatu suara samar terdengar dari arah musola terminal. Suara itu tenang, lembut, dan bertolak belakang dengan aura gelap yang baru saja tercipta. Seakan dunia memberi isyarat bahwa seseorang, entah dari mana, telah melangkah masuk ke terminal Kampung Rabutan, seseorang yang akan menantang kegelapan yang sudah terlalu lama berkuasa di tempat itu. Di tengah gelapnya malam terminal Kampung Rabutan yang baru saja diguncang gelombang kekuatan gaib Surapat, langkah seorang pemuda memasuki pelataran terminal tanpa banyak menarik perhatian. Ia mengenakan sarung sederhana, tas kain lusuh di punggung, dan peci hitam yang membuat wajahnya tampak teduh meski lingkungannya penuh kekerasan. Pemuda itu bernama Zainul Aska, santri muda dari pesantren Lirboyo yang tengah melakukan perjalanan suluk ke berbagai kota. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyangka,
bahwa kedatangannya di terminal akan menjadi awal benturan dua dunia, ilmu putih dan ilmu hitam. Zainul berhenti sejenak di depan musola kecil yang terletak di pinggir terminal. Ia merapikan sandalnya, lalu masuk dengan langkah pelan. Di dalamnya, hanya ada cahaya lampu neon yang berkelip-kelip, dan beberapa jamaah yang sudah tertidur kelelahan. Ketika Zainul hendak melakukan salat 2 rakaat untuk menenangkan hati, telinganya menangkap sesuatu, sebuah getaran halus, seperti suara gema yang berasal dari balik dinding terminal. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Lebih mirip desahan panjang dari sesuatu yang menderita. Ia menutup matanya, mencoba membaca alunan tanda-tanda di sekitarnya. Suhu udara terasa berat, seolah ada kabut tipis yang menutupi akal manusia. Zainul tahu betul sensasi ini, hawa dari ilmu hitam tingkat tinggi. Ajaran gurunya langsung terlintas dalam benaknya, jangan pernah abaikan hawa seperti ini. Jika manusia tak lagi bisa membedakan gelap dari terang, maka kebenaran harus muncul sebagai penuntun. Zainul menarik napas panjang, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang salah di tempat ini. Ketika ia keluar dari musola, terminal tampak berbeda. Suara anak kecil menangis terdengar dari kejauhan, begitu memilukan seakan ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Para pedagang yang biasanya keras kepala kini menutup kios mereka lebih cepat, menunduk seolah takut menatap langit malam. Bahkan angin yang berhembus pun membawa bisikan yang mengusik. Zainul memandang sekeliling, mencoba menemukan sumber gangguan gaib itu. Perlahan, langkahnya membawanya ke arah bagian belakang terminal, arah yang sama dengan gudang bekas tempat Surapat melakukan ritual rawa rontek. Walau tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, Zainul bisa merasakan bekas energi gelap yang masih mengambang di udara. Seperti bara api yang baru saja dipadamkan, namun masih menyimpan panas yang mampu membakar. Urat nadi di pelipisnya berdenyut, pertanda ia sedang mendekati sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia biasa. Saat tiba di dekat gudang, Zainul berhenti. Di atas tanah, ia melihat bekas goresan melingkar yang tampaknya baru dibuat. Garis-garis simetris bak simbol kuno, dicampur dengan cairan berwarna gelap yang belum kering. Aroma anyirnya menusuk hidung, bercampur dengan bau dupa yang menyengat. Tanpa menyentuh apapun, Zainul merapatkan kedua telapak tangan di depan dada, membaca wirid perlahan. Seketika, angin kecil berhembus, menyingkirkan bayangan hitam yang melayang rendah di dekat pintu gudang. Ada yang bermain dengan jalur yang tidak semestinya, gumam Zainul. Suaranya nyaris tertelan kegelapan malam. Ia tahu keberadaan ilmu setingkat rawa rontek. Tidak bisa dianggap enteng. Ilmu itu selalu menelan tumbal, selalu meninggalkan jejak penderitaan. Meskipun Zainul tidak tahu siapa pemilik ilmu tersebut, ia yakin bahwa seseorang di terminal ini telah memperbarui kekuatannya. Dan itu berarti, akan ada korban berikutnya. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, dari arah pintu gudang terdengar suara derap langkah. Bukan langkah manusia biasa, berat, mantap, dan membawa aura tekanan seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian. Zainul mengangkat wajahnya, dan dalam gelap, muncul sosok besar berjalan perlahan dengan mata menyala merah samar. Udara tiba-tiba menjadi panas dan tidak bersahabat. Meski mereka belum saling mengenal, Zainul tahu, inilah sumber kegelisahan malam ini. Pertemuan dua kekuatan itu belum menghasilkan benturan. Namun dunia seperti menahan napas, menunggu. Dan Zainul mengerti satu hal dengan pasti, perjalanan suluknya telah membawanya bukan hanya pada ujian ilmu, tetapi pada takdir besar yang kelak akan mengguncang seluruh terminal Kampung Rabutan. Ketika sosok besar dengan mata merah samar itu muncul di ambang pintu gudang, Zainul menatapnya tanpa bergerak. Bukan karena takut, tetapi karena ia sedang memastikan apa yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Tubuh sosok itu bergetar halus, seperti orang yang baru selesai menjalani ritual berat. Dari tengkuknya hingga bahu, urat-urat hitam tampak menonjol, berdenyut mengikuti irama yang tidak manusiawi. Meskipun Zainul belum pernah bertemu Surapat sebelumnya, ia langsung tahu, inilah pemilik aura kegelapan yang mengganggu seluruh terminal malam itu. Surapat tidak langsung bicara, ia hanya berdiri, menatap Zainul dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, seolah sedang menilai seberapa besar ancaman yang bisa diberikan pemuda bersarung itu. Di mata Surapat, Zainul terlihat seperti santri biasa, terlalu muda, terlalu bersih, terlalu polos untuk menginjak tanah yang telah lama ia kuasai dengan kekerasan dan ilmu hitam. Namun entah kenapa,
Ada sesuatu dari tatapan Zainul yang membuat Surapat merasa tidak nyaman, ketenangan itu, kejernihan itu. Seperti cahaya yang mengusik lubang gelap tempat ia bersembunyi. Santri Yakau, suara Surapat akhirnya pecah, berat dan tajam. Tempat ini bukan buat orang alim. Balik saja sebelum kau hilang di telan malam. Zainul tidak menjawab, ia hanya menunduk sedikit sebagai bentuk hormat, lalu melangkah ke samping, mencoba pergi tanpa menimbulkan konflik. Namun langkahnya baru 2 kali menginjak aspal ketika ia mencium bau darah samar dari dalam gudang. Ia berhenti, itu bukan bau darah ayam. Itu bau darah manusia, bau yang tidak bisa salah. Hatinya terhimpit, ia tidak bisa melangkah pergi begitu saja. Ada sesuatu di dalam gudang itu, sesuatu atau seseorang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Bayangan wajah lelaki tua yang ia rasakan dari gema spiritual sebelumnya terlintas kembali. Zainul memejamkan mata sejenak. Maafkan saya, gumamnya lirih kepada Surapat. Saya harus memastikan tidak ada nyawa yang terancam di belakang Anda. Ucapan itu membuat Surapat mengeluarkan tawa pendek, tawa yang terasa seperti belati dingin menembus tulang belakang. Kau pikir kau siapa? Hah? Hanya karena kau pakai sarung dan peci, bisa seenaknya meramal kematian. Tidak ada yang mati di sini kecuali yang pantas mati. Terminal ini hidup karena aku. Dan siapapun yang bertanya terlalu jauh, cepat atau lambat akan kupotong lidahnya. Angin malam yang tadinya diam mulai bergerak liar, seperti merespons amarah Surapat. Debu berputar di antara mereka, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa pedagang yang masih bertahan di area terminal mulai memperhatikan dari jauh. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka mengenali suara Surapat, namun sosok yang ia hadapi malam itu asing bagi mereka. Santri itu bakal mati, bisik seseorang. Surapat abis ritual, ini waktu dia paling berbahaya. Namun anehnya, Zainul tetap berdiri tenang. Tidak ada ketakutan dalam geraknya. Ia bukan orang yang datang untuk mencari lawan, tetapi ia juga bukan seseorang yang akan mundur ketika melihat ketidakadilan. Ketegangan semakin tebal, bahkan lampu-lampu terminal kembali berkelip, seolah tidak berani menyaksikan percakapan itu. Zainul melangkah setengah langkah ke depan, tidak menantang, namun juga tidak menyingkir. Saya tidak ingin bertarung, katanya lembut. Saya hanya tidak ingin ada yang menjadi korban dari sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Suaranya pelan, tapi justru karena itulah kalimat itu menembus telinga Surapat seperti pukulan. Bukan karena volume, tapi karena kebenaran yang terkandung di dalamnya. Surapat merapatkan rahangnya. Aura hitam mulai berkumpul di sekitar tubuhnya, seperti kabut gelap yang enggan lepas. Mulutmu terlalu berani untuk seorang santri, katanya. Ingat, anak pesantren, di tempat ini aku adalah hukum. Lalu ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Zainul tajam. Dan hukum terminal ini bilang, kau harus pergi. Sekarang. Namun sebelum langkah keduanya ditentukan, sebuah suara jeritan panjang terdengar dari arah kios depan, jeritan seorang anak kecil. Seketika seluruh terminal membeku. Jeritan itu bukan hanya jeritan ketakutan, tapi jeritan kerasukan. Dan Zainul tahu, jeritan semacam itu tidak muncul tanpa alasan. Keduanya menoleh ke arah yang sama. Tapi hanya satu dari mereka yang bergerak lebih dulu. Zainul, tanpa menunggu 1 detik pun, ia berlari ke arah sumber jeritan. Dan Surapat, yang tidak pernah mengizinkan orang lain mencampuri wilayah kekuasaannya, mengepalkan tangan dengan mata semakin merah menyala. Kurang ajar, geramnya. Dia berani menyentuh wilayahku. Di malam yang menegang itu, langkah Zainul menuju kegelapan bukan hanya langkah menuju anak yang merintih ketakutan, tapi langkah masuk ke pusat kekacauan besar yang baru saja dimulai. Jeritan anak kecil itu menggema di seluruh sudut terminal Kampung Rabutan, memantul dari dinding-dinding kios hingga ke atap bangunan yang berkarat. Zainul berlari dengan cepat, namun langkahnya tetap ringan seperti tidak menyentuh tanah. Saat ia tiba di lokasi, ia mendapati seorang anak lelaki berusia sekitar 7 tahun menggeliat di lantai, tubuhnya kaku seperti batu. Matanya terpejam, tapi mulutnya terkunci dalam senyum menyeramkan yang jelas bukan miliknya. Para pedagang hanya berdiri melingkar, tak berani mendekat. Mereka tahu gangguan semacam ini bukan perkara manusia biasa. Zainul berlutut di samping anak itu. Telapak tangannya ia letakkan di dada sang bocah, mencoba merasakan arus yang bergerak di dalam tubuh mungil itu. Seketika, hawa gelap menyentak tangannya, seolah menolak untuk disentuh. Zainul menarik napas panjang. Ini bukan kerasukan biasa, gumamnya.
Ada energi rawa rontek yang menempel, ia memperkuat batinnya dan mulai membaca wirid halus yang diajarkan gurunya. Suara wirid itu lembut, nyaris seperti bisikan, namun kuat memantul ke dunia gaib. Sementara itu, Surapat muncul dari balik kegelapan, langkahnya berat, auranya semakin liar. Para pedagang langsung menyingkir, membentuk jalur kosong. Ketika Surapat melihat anak kecil itu menggeliat dengan ekspresi yang mengerikan, ia tersenyum tipis, senyum yang membuat udara sekitar menjadi lebih dingin. "Jangan sentuh bocah itu," ucapnya tajam. "Dia bagian dari wilayahku. Aku yang mengurusnya." Zainul tidak mengangkat wajahnya. "Mengurus?" Dia sedang menderita. Tangannya terus membaca wirid, membuat hawa gelap yang mengikat tubuh bocah itu mulai retak seperti kaca pecah. Dalam sekejap, kabut hitam tipis keluar dari mulut sang bocah, menjerit tanpa suara. Anak itu kembali bernafas seperti manusia normal, meski masih lemah. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Zainul, santri yang berani menentang kegelapan terminal. Surapat tidak menyukai adegan tersebut. Dengan satu langkah panjang, ia mendekat dan mendorong Zainul ke samping. Dorongan itu disertai tenaga dari ilmu rawa rontek, preman lain akan terpental jauh. Namun Zainul hanya bergeser setengah meter, berdiri kembali dengan tenang, seolah dorongan itu hanya angin yang menabrak tubuhnya. Mata pedagang melebar, Surapat mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, ia merasa dorongannya tidak berarti. "Kau main-main dengan kekuasaan yang tidak kau pahami," ujar Surapat sambil menahan amarah. Anak itu kerasukan karena ia menghalangi seseorang. Semua hal di terminal ini punya sebab, dan semua sebab ada di bawah perintahku. Ia menunduk sedikit, menatap Zainul dari atas. "Kau tanpa izin menyentuh wilayahku. Kau mengusir makhluk yang kubiarkan hidup di sini. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan." Zainul menatapnya kembali, mata teduh itu tidak menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Kalau ada makhluk yang sengaja dibuat menderita untuk menjaga kekuasaan seseorang, maka itu bukan wilayah yang layak dihormati. Suaranya tidak tinggi, tetapi setiap kata menusuk hati semua orang yang mendengar. Seolah cahaya kebenaran menembus celah-celah terminal yang selama ini penuh ketakutan. Amarah Surapat mencapai puncaknya, aura hitam di sekeliling tubuhnya menggumpal, seakan siap berubah menjadi serangan kapan saja. Namun sebelum ia melangkah lebih dekat, seorang pedagang tua tiba-tiba menjatuhkan ember di tangannya, membuat suara berderang keras. Suasana terpecah. "Cukup!" teriaknya gemetar. "Sudah cukup korban di terminal ini. Kalau dua orang ini bertarung, terminal bisa hancur." Tapi Surapat hanya tertawa, tawa pendek yang penuh ancaman. "Hancur atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Dan bukan dia." Jari Surapat menunjuk Zainul sambil gemetar oleh amarah. "Mulai malam ini, santri, kau sudah menyeret dirimu ke dalam urusan yang tidak bisa kau tinggalkan. Ingat baik-baik, aku akan menemuimu lagi. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada wirid yang bisa melindungimu." Zainul tidak menjawab, ia hanya merangkul anak kecil yang baru saja pulih, menyerahkan bocah itu pada ibunya yang menangis. Malam itu, dua kekuatan yang bertolak belakang berdiri hanya beberapa langkah satu sama lain, namun benturan sebenarnya masih menunggu waktu. Terminal Kampung Rabutan bergetar halus, seolah mengetahui bahwa duel terbesar dalam sejarahnya baru saja dimulai. Malam itu belum usai ketika Surapat pergi meninggalkan area kios dengan langkah berat yang membuat lantai seolah bergetar. Para pedagang menahan napas, memandangi punggungnya menghilang di balik bayangan. Mereka tahu Surapat tidak pernah membiarkan seseorang mempermalukannya, terlebih lagi seorang santri muda yang baru datang. Ketika sosok itu benar-benar lenyap, suasana terminal menjadi lebih sunyi daripada biasanya, seakan semua makhluk, baik manusia maupun yang tak terlihat, sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Zainul membantu ibu si anak kerasukan untuk kembali ke rumah kontrakannya di pinggir terminal. Setelah memastikan anak itu tertidur tenang, Zainul kembali ke musola kecil. Lampunya berkelip-kelip, seolah berusaha menghidupkan dirinya sendiri. Udara terasa lebih berat daripada sebelumnya. Hatinya mengatakan badai sudah mendekat. Ia merapatkan sarungnya, lalu duduk di pojok musola sambil membaca wirid perlindungan. Namun setiap kali ia membaca satu baris, udara di sekitar pintu musola berdesir halus, seperti ada sesuatu yang tak suka dengan apa yang ia lakukan. Sekitar tengah malam, suara-suara aneh mulai muncul di luar musola, langkah kaki yang tidak berpola, seperti orang berjalan sambil menyeret sesuatu.
Suara bisikan yang terdengar dari arah tembok, bahkan suara tawa pelan yang terdengar sangat dekat meski pintu masih tertutup rapat. Zainul membuka matanya. Ia tahu suara-suara seperti itu tidak berasal dari manusia. Itu hanyalah tanda-tanda bahwa seseorang sedang memanggil makhluk gaib untuk menguji pertahanannya. Suara langkah manusia baru benar-benar terdengar ketika beberapa bayangan muncul di depan musola. 5 orang preman berdiri di luar, sebagian mengayunkan senjata tajam, sebagian lagi membawa kayu panjang. Wajah mereka kosong, mata mereka berkilat aneh, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia ini. "Surapat nyuruh kami," kata salah satu dari mereka dengan suara berat dan serak. "Kalau kau tidak pergi dari terminal ini sebelum subuh, kami diperintah buat ngabisin kau." Zainul berdiri perlahan, tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. "Saya hanya ingin menenangkan tempat ini," ujarnya pelan. "Tidak ada alasan untuk melukai siapapun malam ini." Namun kata-kata itu justru membuat salah satu preman meraung, lalu menerjang dengan parang terangkat tinggi. Serangan itu cepat dan liar. Pedagang yang melihat dari kejauhan menutup mulut mereka, takut menyaksikan darah berceceran di depan rumah ibadah. Namun sebelum parang itu menyentuh tubuh Zainul, angin berputar di sekelilingnya, angin yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam bacaan wirid yang masih mengalir di bibirnya. Preman itu terpental keras, seolah ditabrak tenaga tak kasat mata. 3 preman lain mencoba menyerang bersama-sama, tetapi mereka seperti dihantam dinding transparan. Tubuh mereka terhempas, melayang beberapa meter sebelum jatuh terkapar, mengerang kesakitan. Tidak ada satupun yang disentuh Zainul. Ketika para preman itu berusaha bangkit, Zainul membaca hizib nasor dengan suara rendah, suara yang memecah lapisan kegelapan seperti cahaya menembus kabut pekat. Hawa dingin yang mengintai di luar musola perlahan meringkuk ketakutan. Bahkan lampu-lampu terminal yang tadinya redup kini menyala sedikit lebih terang, seolah ikut melawan kegelapan yang menyelimuti malam itu. Para preman yang masih sadar menatap Zainul dengan mata membesar, mereka tahu kekuatan itu bukan sekadar ilmu bela diri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar tawa panjang yang keras dan menggema. Tawa Surapat. Suara itu membawa gelombang tekanan yang membuat seluruh preman tersungkur, seolah tulang-tulang mereka dipaksa menunduk. "Santri," suaranya menggema seperti datang dari segala arah. "Kau pikir bisa menyelamatkan mereka? Kau pikir wiridmu bisa menghentikan aku?" Suara tawa itu berbaur dengan suara angin yang berputar kencang, menggeser papan-papan kayu dan membuat pintu musola berderit liar. Zainul berdiri di depan pintu musola, menatap gelap yang bergetar di kejauhan. Hatinya tahu satu hal, Surapat belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan serangan malam ini, hanya permulaan. Ketika angin membawa bau dupa hitam dari arah gudang, Zainul tahu bahwa duel besar yang tak terhindarkan semakin dekat. Terminal Kampung Rabutan akan menjadi medan ujian yang tidak bisa ia hindari. Tawa Surapat malam itu tidak berhenti dengan cepat. Tawa itu menggema di seluruh terminal seperti suara makhluk yang baru bangkit dari kubur. Orang-orang yang mendengarnya langsung menutup kios, menutup telinga, dan berlari masuk ke rumah masing-masing. Mereka tahu tanda itu, Surapat sedang memanggil kekuatan rawa rontek tingkat tinggi. Itu berarti amarahnya telah mencapai batas, dan ketika Surapat marah, tidak ada satupun sudut terminal yang benar-benar aman. Di ujung gudang yang gelap, Surapat berdiri dengan mata menyala merah terang, jauh lebih terang dibandingkan sebelumnya. Tubuhnya bergetar dari ujung kaki hingga leher, seakan ada sesuatu yang sedang meronta dari dalam tubuhnya. Urat-urat hitam mulai merambat ke wajah dan dadanya, mengisi kulitnya seperti akar-akar kegelapan yang tumbuh liar. Nafasnya naik turun cepat, lebih seperti geraman binatang daripada manusia. "Santri itu," desisnya dengan suara bergetar, "berani menentang aku." Surapat lalu meraih sebuah kendi tua yang ia sembunyikan di antara reruntuhan gudang. Kendi itu retak di 3 sisinya, namun dari celah retakan itu memancar cahaya gelap seolah berisi api hitam. Dengan sekuat tenaga, ia memecahkan kendi itu ke tanah. Seketika, suara jeritan gaib membelah udara, membuat kaca-kaca di sekitar terminal bergetar. Dari pecahan kendi itu keluarlah asap hitam pekat yang berputar seperti tornado kecil. Asap itu kemudian meresap ke dalam tubuh Surapat, dan seketika seluruh bayangannya memanjang seperti makhluk besar sedang menelan cahaya. "Aku akan akhiri semua hambatan," ucap Surapat dengan suara yang kini terdengar seperti 2 orang berbicara bersamaan, satu suara manusia, satu lagi suara makhluk lain yang berasal dari neraka ritual. Dia mengangkat kedua tangannya,
memanggil energi rawa rontek yang paling berbahaya, kekuatan inti tumbal, kekuatan yang hanya bisa digunakan saat seseorang mengikat dirinya sepenuhnya dengan jiwa-jiwa yang ia tumbalkan. Kekuatan ini membuat tubuhnya nyaris mustahil untuk mati. Ketika kekuatan itu aktif, tanah di sekitar gudang bergetar hebat. Debu dan kerikil terangkat ke udara, membentuk lingkaran angin yang menari liar. Lampu-lampu terminal padam satu persatu, bukan karena kerusakan, tetapi karena ketakutan. Bayangan panjang Surapat menjulur hingga ke atap terminal, lalu berubah bentuk membesar, bergelombang, seolah-olah ada raksasa hitam berdiri di belakangnya. Sementara itu, di musola, Zainul merasakan getaran besar melalui lantai seperti gempa kecil. Ia bangkit, wajahnya tetap tenang meski ia tahu sesuatu yang jauh lebih kuat sedang bergerak. Hawa panas dan dingin bercampur, menabrak jendela musola bersamaan. Zainul menatap sudut gelap terminal yang tampak seperti pusaran kegelapan. Ia telah memanggil inti kekuatannya, gumamnya. Itu berarti, ia siap menumpahkan darah. Beberapa detik kemudian, bayangan Surapat muncul di kejauhan. Namun bukan bayangan manusia biasa. Bayangan itu bergerak sendiri, menjalar dari satu dinding ke dinding lain seperti hewan buas mencari mangsa. Suara langkah Surapat terdengar seperti palu besar memukul bumi. Setiap langkahnya meninggalkan retakan kecil di lantai terminal. Zainul, Aska, suara Surapat memanggil, menggema seperti badai. Malam ini, aku akan menyelesaikan apa yang kau mulai. Dan ketika Surapat muncul sepenuhnya dari balik kegelapan, mata merah menyala, tubuh diliputi aura hitam yang berputar seperti asap neraka, para pedagang yang mengintip dari balik pintu langsung menjerit tanpa suara. Mereka tahu, Surapat yang ini bukan lagi manusia. Ia adalah manifestasi penuh dari ilmu rawa rontek, raja preman yang tak bisa mati. Dan ia hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan sang santri yang berani menentangnya. Suara langkah Surapat yang menggema seperti pukulan palu raksasa membuat seluruh terminal menggigil ketakutan. Para pedagang mengintip dari balik celah pintu, melihat bagaimana aura hitam di sekitar tubuh Surapat berputar seperti badai pekat yang siap melahap apapun. Zainul berdiri di depan musola, menatap sosok itu dengan tatapan tenang namun penuh kewaspadaan. Ketika Surapat mendekat, aspal di bawah kakinya retak kecil, seakan tanah pun enggan menahan keberadaannya. Santri, Surapat menggeram, kau telah melangkah terlalu jauh. Angin kencang tiba-tiba berputar, memadamkan lampu-lampu jalan. Terminal berubah gelap total, hanya diterangi sinar merah mata Surapat dan cahaya lembut dari musola kecil yang masih bertahan. Situasi itu seperti memisahkan dua dunia, kegelapan Surapat di satu sisi, dan cahaya kecil Zainul di sisi lain. Ketika Surapat mengangkat tangannya, bayangannya membesar puluhan kali, memanjat dinding terminal dan menutupi atap bangunan. Kalau kau memang ingin menyelamatkan tempat ini, kata Surapat, ikut aku ke atas. Kita selesaikan di sana. Zainul tidak berkata sepatah kata pun. Ia tahu Surapat sengaja memilih tempat tinggi untuk pertarungan besar, atmosfer lebih tipis, energi rawa rontek lebih mudah menyerap kekuatan angin, dan tidak ada orang tak berdosa yang bisa terluka. Dengan langkah mantap, Zainul melompat ke sebuah dinding kecil, lalu menapak ke atap terminal dengan gerakan ringan seperti burung meloncat dari ranting ke ranting. Surapat mengikuti dari belakang, lompatannya begitu kuat hingga atap berguncang dan debu berjatuhan dari langit-langit terminal. Ketika keduanya berdiri di atas atap yang luas dan gelap itu, dunia seakan terdiam. Hanya angin malam yang meraung liar, menyapu rambut dan pakaian mereka. Surapat memusatkan seluruh aura rawa rontek di tubuhnya. Urat-urat hitam menonjol seperti akar pohon yang mencengkeram kulitnya dari dalam. Aku memberi tumbal, aku menerima kekuatan ini, teriak Surapat. Sementara kau hanya mengandalkan doa, mari lihat mana yang lebih kuat, tumbal atau wirid. Tanpa peringatan, Surapat menyerang. Ia melesat maju dengan kecepatan mengerikan, tubuhnya seperti bayangan hitam yang bergerak lebih cepat dari tiupan angin. Tinju pertamanya menghantam ruang di samping Zainul, menciptakan ledakan kecil yang merobek permukaan atap. Zainul melompat ke belakang, kain sarungnya berkibar, gerakannya lembut namun presisi. Setiap serangan Surapat menghasilkan dentuman yang bisa dirasakan hingga bawah terminal. Zainul mulai membalas dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Ia bergerak ringan, mengelak sambil membaca wirid pelindung. Sesekali ia mengetukkan ujung jarinya ke udara, dan setiap ketukan itu menciptakan getaran kecil seperti gema cahaya.
Ketika Surapat melompat tinggi untuk melancarkan serangan dari udara, Zainul mengangkat kedua tangannya, dan cahaya tipis seperti kabut keemasan melingkupi tubuhnya. Tinju Surapat menabrak kabut itu dan terpental seolah menubruk dinding gaib. Apapun yang kau lakukan, tidak akan mempan. Surapat meraung. Luka kecil yang muncul di lengannya langsung menutup, kulitnya kembali mulus seolah tidak pernah robek. Aku tak bisa mati. Ilmu rawa rontek melindungiku. Zainul menatapnya. Kebal tidak berarti benar, jawabnya lembut. Kau tidak mengerti apa yang kau bawa dalam tubuhmu. Amarah Surapat memuncak. Ia menekan kedua tangannya ke tanah, dan dari sela jarinya keluar arus energi hitam yang merambat cepat seperti ular panik. Energi itu menghantam area sekitar Zainul, menciptakan gelombang ledakan yang memaksa Zainul mundur beberapa langkah. Atap terminal bergoyang seperti hendak runtuh. Di bawah mereka, orang-orang berbisik ketakutan, memohon agar malam itu segera berakhir. Namun Zainul berdiri kembali, nafasnya teratur, matanya tetap tenang. Jika benar kau tak bisa mati, maka rahasia itu harus kuungkap. Di momen itu, angin malam berubah arah, berputar di sekitar tubuh Zainul. Cahaya tipis mengalir dari kedua telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, Surapat mundur setengah langkah. Ia merasakan sesuatu yang membuat tubuh rawa ronteknya bergetar, sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dunia gelap, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih suci, dan lebih kuat. Duel maut itu baru saja dimulai. Dan atap terminal menjadi saksi benturan dua kekuatan yang akan mengubah nasib semua orang di Kampung Rabutan. Angin di atas atap terminal mendadak berhenti berhembus, seolah takut menyentuh aura yang kini melingkupi dua tokoh yang saling berhadapan itu. Surapat menundukkan sedikit tubuhnya, menatap Zainul dengan mata merah membara yang mulai tampak gelisah. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai rawa rontek, ia merasakan sensasi aneh, bukan sakit, bukan takut, tapi terancam. Cahaya keemasan dari tangan Zainul memantul ke wajahnya, membuat aliran energi hitam di tubuhnya berkedut tak stabil. Apa yang kau lakukan, santri? Raungnya. Zainul tidak segera menjawab. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan meresapi getaran aneh yang ia rasakan dari tubuh Surapat. Di balik aura gelap dan kekuatan kebalnya, Zainul merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam, jeritan halus, seperti suara anak kecil menangis di balik dinding besi. Suara itu menggema pelan namun menusuk batin. Ketika Zainul kembali membuka mata, pandangannya berubah. Ia kini bisa melihat bentuk-bentuk samar seperti bayangan manusia kecil yang mencoba keluar dari tubuh Surapat, jiwa-jiwa tumbal. Ilmu rawa rontek yang kau gunakan, bukan hanya membuatmu kebal, kata Zainul pelan. Ilmu itu mengikat jiwa orang lain ke tubuhmu. Mereka menahan kematianmu, dengan menanggungnya sendiri. Surapat memekik marah. Mereka tumbal, mereka dipilih, mereka tahu risikonya. Namun suara Surapat terdengar getar, seperti ia sendiri tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Bayangan-bayangan kecil itu semakin jelas, berputar seperti kabut hitam, menjerit tanpa suara. Tanpa peringatan, tubuh Surapat bergetar keras. Aura hitamnya meledak dan menyebar ke segala arah, memecahkan sebagian tepi atap terminal. Diam, teriak Surapat. Aku tidak butuh ceramah santri. Aku diberi kekuatan, dan aku berhak memakainya. Mereka mati, aku hidup. Itu perjanjian. Zainul melangkah maju, meski hembusan energi Surapat terasa seperti badai panas yang hendak menelannya. Dan itu sebabnya kau tak bisa mati, lanjutnya dengan suara tenang namun tegas. Selama jiwa mereka terikat padamu, kematianmu ditahan oleh penderitaan yang tidak pernah mereka pilih sepenuhnya. Surapat terhuyung. Untuk sesaat, bayangan anak-anak kecil itu muncul lebih jelas, wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tangan kecil mereka menahan sobekan luka yang tak terlihat. Surapat menggeretakkan giginya dan menutup kedua telinganya, seolah ingin menepis suara-suara itu. Mengapa kau membuat mereka muncul? Aku tidak pernah mendengar mereka sebelumnya. Zainul menatapnya dengan iba. Karena kau terlalu tenggelam dalam dendammu, sampai kau buta terhadap apa yang menopang tubuhmu. Amarah Surapat berubah menjadi putus asa. Ia meraung, dan raungan itu mengguncang seluruh bangunan di bawah mereka. Jiwa-jiwa tumbalnya berputar semakin cepat, menarik energi rawa rontek Surapat ke segala arah. Tubuhnya membesar lalu mengecil, seakan ada sesuatu yang berebut kendali di dalam dirinya. Jika aku melemah, aku mati. Jika mereka bebas, aku habis. Zainul mengencangkan genggaman tangannya yang bercahaya.
kau tidak harus mati, katanya. Ada cara untuk memutus rawa rontek tanpa merenggut nyawamu. Tapi kau harus berhenti melawan, kau harus mengakui kesalahanmu. Surapat menatap Zainul, napasnya berat, tubuhnya goyah. Namun amarah yang menguasainya masih terlalu kuat. Wajahnya berubah liar, matanya kembali menyala merah. Tidak, aku tidak akan menyerah pada santri. Kalau perlu, aku hancurkan seluruh terminal ini. Aku bawa kalian mati bersamaku. Dan dengan teriakan terakhir itu, Surapat memanggil seluruh kekuatan rawa ronteknya sekaligus. Atap terminal bergetar hebat, retakan mengular seperti jaring laba-laba, dan dari tubuhnya terpancar ledakan aura hitam yang bisa membuat bangunan raksasa pun roboh. Pertarungan mereka telah memasuki tahap paling berbahaya, titik ketika hidup dan mati tidak lagi dipisahkan oleh batas apapun. Ledakan aura hitam dari tubuh Surapat menghantam udara dengan kekuatan yang begitu besar hingga membuat seluruh atap terminal bergetar. Seperti hendak terbelah dua, Zainul terlempar beberapa langkah ke belakang, sarungnya berkibar liar, dan ia nyaris terjatuh ke sisi atap. Namun ia menancapkan ujung sandal kayunya pada retakan aspal, menahan tubuhnya tepat di tepi jurang. Sementara itu, Surapat berdiri di tengah-tengah pusaran energi gelap yang membentuk lingkaran raksasa, matanya merah membara seperti bara neraka yang disiram angin. Jiwa-jiwa tumbal yang terperangkap dalam tubuh Surapat kini tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Mereka berputar cepat, membentuk siluet anak-anak, perempuan, bahkan lelaki dewasa yang wajahnya terlihat pucat tak berdaya. Jeritan halus mereka terdengar di antara hembusan angin, menciptakan suasana mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh Surapat sendiri tampak mulai retak, urat hitam yang tadi merambat di kulitnya kini terlihat seperti akar-akar panas yang hampir pecah. Kau lihat, teriak Surapat dengan suara terdistorsi. Mereka semua ada untukku, untuk membuatku abadi. Zainul berdiri kembali, napasnya berat, namun matanya tajam dan penuh tekad. Bukan abadi, katanya, kau hanya menunda kematianmu dengan penderitaan mereka. Di saat yang sama, tangan Zainul memancarkan cahaya kemasan lebih terang dari sebelumnya, lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bersih. Cahaya itu bahkan membuat bayangan di atap terminal mundur seperti takut tersentuh. Zainul menatap Surapat tanpa gentar. Dan sekarang, ilmu itu telah mencapai batasnya. Surapat meraung marah, melompat tinggi ke udara, lalu menghantamkan tinjunya ke arah Zainul dengan seluruh kekuatan rawa rontek yang tersisa. Serangannya tidak lagi seperti pukulan manusia, ia bagai meteorit yang jatuh dari langit, membelah angin dengan kilatan hitam pekat. Zainul menyilangkan kedua tangannya, lalu menghela napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim, gumamnya. Saat tinju Surapat nyaris menyentuh wajahnya, Zainul membuka tangan dan menamparkan udara dengan gerakan halus. Cahaya keemasan itu meluas seperti riak air, menghentikan serangan Surapat seketika, lalu memantulkannya kembali. Tubuh Surapat terpental beberapa meter dan menghantam lantai atap dengan dentuman keras. Retakan besar muncul, dan sebagian atap mulai runtuh ke dalam terminal. Orang-orang di bawah menjerit, berlari keluar bangunan. Surapat bangkit dengan tubuh goyah, namun matanya masih terbakar amarah. Aku tidak akan kalah. Rawa rontek tidak bisa dipatahkan. Aku tidak bisa mati. Ia berusaha menyerang lagi, tetapi cahaya keemasan dari tangan Zainul membuat langkahnya berat, seperti tubuhnya sedang diseret oleh puluhan tangan tak terlihat. Zainul melangkah mendekat, mengangkat kedua tangannya ke arah Surapat. Kalau begitu, katanya, aku tidak akan membunuhmu. Cahaya itu berubah semakin terang, berputar membentuk lingkaran cahaya di antara mereka. Aku hanya akan memutus ikatan yang menjadikanmu makhluk setengah hidup dan setengah mati. Jiwa-jiwa tumbal itu merespons cahaya tersebut, mereka mulai bergetar, perlahan menyingkir dari tubuh Surapat, seperti burung-burung kecil yang akhirnya menemukan jalan keluar dari sangkar gelap. Surapat memekik kesakitan, memeluk kepalanya, dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak, jangan ambil mereka, teriakannya mengguncang malam, namun cahaya Zainul semakin kuat, semakin hangat, dan semakin menelan kegelapan di sekitarnya. Jiwa-jiwa itu satu persatu terlepas dari tubuh Surapat, melayang ke udara dalam bentuk cahaya kecil seperti kunang-kunang putih yang kembali pada kedamaian. Semakin banyak jiwa yang terlepas, semakin lemah tubuh Surapat. Energi rawa rontek runtuh seperti rumah rapuh diterjang badai. Akhirnya, cahaya meledak dalam keheningan, bukan ledakan yang menghancurkan, tetapi ledakan yang membersihkan. Surapat terjatuh berlutut, tubuhnya kembali seperti manusia biasa, tanpa aura hitam,
Tanpa kekebalan, tanpa kemarahan yang membutakan. Ia mendongak, wajahnya basah oleh air mata yang bahkan ia sendiri tak tahu pernah ia punya. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Zainul mendekat, menatapnya dengan iba. "Aku tidak mengambil kekuatanmu," katanya. "Aku hanya mengembalikan apa yang bukan milikmu." Atap terminal hening. Angin kembali berhembus pelan, seakan pertarungan besar itu hanyalah mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Namun masih ada satu babak terakhir, keputusan yang akan menentukan masa depan Surapat, dan masa depan kampung terminal. Angin malam yang sebelumnya penuh dengan raungan energi hitam kini berubah menjadi hembusan lembut yang menyapu debu dari permukaan atap terminal. Surapat terduduk di tengah retakan aspal, tubuhnya gemetar tanpa kekuatan, seakan seluruh beban yang ia pikul selama bertahun-tahun menguap dalam sekejap. Cahaya keemasan perlahan memudar dari tangan Zainul, meninggalkan aroma wangi samar seperti kayu gaharu yang baru dibakar. Pertarungan telah usai, namun keheningan yang menyusul justru terasa lebih berat daripada gemuruh sebelumnya. Di bawah mereka, orang-orang perlahan keluar dari persembunyian. Para pedagang, sopir angkot, bahkan anak-anak kecil yang tadi ketakutan kini memandang ke atas dengan wajah campuran antara tak percaya dan lega. Mereka baru saja menyaksikan malam ketika terminal yang selalu gelap menjadi terang oleh cahaya yang bukan berasal dari listrik. "Santrinya menang," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. "Raja Preman sudah tumbang." Namun tidak ada yang berani memastikan hingga mereka melihatnya sendiri. Zainul berjalan pelan mendekati Surapat. Langkahnya ringan, namun sorot matanya menunjukkan kelelahan luar biasa. Ia tahu apa yang baru saja terjadi bukan hanya pertarungan fisik, itu adalah benturan dua dunia, dua jalan hidup, dua kekuatan yang saling meniadakan. Ketika ia berdiri di depan Surapat, lelaki itu mendongak dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya, wajah sang Raja Preman tidak lagi menunjukkan kebengisan, yang ada hanya kehilangan. Apa aku sekarang, hanya manusia biasa?" tanya Surapat dengan suara retak. "Justru itu," jawab Zainul lembut, "kekuatan terbesarmu sekarang adalah kembali menjadi manusia." Surapat menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang kini tampak rapuh. Selama ini ia bersembunyi di balik rawa rontek, menjadikannya tameng, sekaligus senjata. Tanpa kekuatan itu, ia merasa telanjang, tak terlindungi, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan takut. "Kalau aku kembali menjadi manusia, siapa yang akan menghormati aku? Siapa yang akan takut padaku?" Zainul menatapnya lama, kemudian berkata, "Orang tidak butuh takut untuk menghormatimu. Kau bisa memilih jalan lain." Mata Surapat berkaca-kaca, dan ia memalingkan wajah saat beberapa warga memberanikan diri naik ke atap. Mereka berdiri di kejauhan, ragu apakah harus mendekat atau tetap menjaga jarak. Ketika mereka melihat Surapat menangis, beberapa dari mereka saling pandang, tak percaya bahwa Raja Preman yang selama ini menguasai terminal dengan teror kini tampak seperti lelaki tua yang kelelahan. Salah satu pedagang nekat maju. "Pat, kalau kau benar-benar berubah, kami akan memberi kesempatan." Suaranya bergetar, namun tulus. Surapat mengangguk pelan, hampir tidak mampu menahan emosi. Dalam keheningan itu, azan subuh berkumandang dari musala kecil yang hampir runtuh. Suara itu merayap lembut ke segala penjuru terminal, memantul di antara besi-besi tua dan kaca pecah. Zainul menoleh ke arah sumber suara, dan wajahnya melunak. "Sudah fajar," katanya. "Setiap fajar adalah kesempatan baru." Surapat menatapnya, lalu berdiri perlahan meski lututnya gemetar. "Bolehkah aku ikut salat?" tanyanya, hampir seperti anak kecil yang meminta izin. Zainul tersenyum. Musala itu tidak pernah menolak siapapun. Mereka turun dari atap bersama, disertai langkah-langkah warga yang mengikuti di belakang. Terminal Kampung Rabutan yang sebelumnya terasa seperti sarang kegelapan, kini tampak seperti ruang yang sedang bernapas lega setelah mimpi buruk panjang. Ketika Surapat masuk ke musala, beberapa orang masih tampak ragu, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Zainul berdiri di sampingnya, memulai takbir pertama pagi itu dengan hati yang lebih lapang dari sebelumnya. Dan ketika matahari pertama menembus jendela musala yang retak, seolah menyinari wajah-wajah yang berkumpul di dalamnya, Zainul tahu satu hal, kekuatan sejati bukan terletak pada kebal dari kematian, tetapi kemampuan untuk kembali ke jalan yang benar setelah nyaris tenggelam dalam kegelapan. Terminal Kampung Rabutan akhirnya mendapatkan fajar barunya, dan Surapat, Raja Preman yang pernah tak bisa mati,
mendapatkan kesempatan kedua.